Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik. Seorang pria dari Ponorogo, Jawa Timur, yang terjebak antara dunia nyata dan dunia mistis, menginspirasi kisah mistik untuk menceritakannya buat sahabat semua. Semoga selain terhibur juga bermanfaat bagi kita semua. Sahabat kisah mistik, semua nama tokoh dalam cerita ini telah disamarkan. Dan bagaimana mistiknya cerita ini? Mari kita simak ceritanya. Di sebuah desa kecil di Ponorogo, Jawa Timur, kabut tipis menyelimuti pagi hari seolah menyembunyikan rahasia-rahasia gelap yang telah lama mengakar di tanah itu. Di antara deretan rumah panggung dan sawah yang menghijau, hidup seorang pria bernama Suradi. Namanya terukir dalam bisikan warga sebagai sosok yang sekaligus dihormati dan ditakuti. Sosok yang melebihi batas manusia biasa. Kisah Suradi. Ia adalah legenda yang lahir dari perpaduan antara reok, klinik, dan cinta terlarang yang melintasi dunia fana dan dunia gaib. Suradi lahir dalam keluarga sederhana. Ibunya, seorang wanita lemah lembut yang penuh kasih, membesarkan Suradi seorang diri karena ayahnya telah pergi jauh ke Kalimantan untuk mencari rezeki dan tidak pernah kembali. Kabar tentang ayahnya akhirnya datang sebagai berita duka bahwa sang ayah telah meninggal di tanah Kalimantan. Tanpa figur ayah, Suradi tumbuh dengan kehadiran seorang ibu yang sabar dan penuh pengorbanan. Meskipun hidup mereka selalu dibayangi kesederhanaan dan perjuangan. Meski dikelilingi oleh kehangatan kasih sayang ibunya, Suradi sejak kecil menunjukkan sifat yang berbeda. Ia dikenal sebagai anak yang manja dan enggan membantu ibunya di sawah, sebuah tugas yang dianggap sakral oleh penduduk desa. Ketidakpeduliannya itu sering membuat ibunya terseduh. Namun ada sesuatu yang aneh pada dirinya yang belum diketahui siapapun. Di balik kepolosan masa kecilnya, tersimpan rasa ingin tahu yang mendalam terhadap dunia yang tidak kasat mata. Seiring berjalannya waktu, Suradi mulai mengenal dunia kesenian reok yang kental dengan nilai-nilai mistis. Reok dengan atraksi tari dan topengnya yang penuh simbolisme adalah bagian dari identitas budaya desa itu. Setiap gerakan, setiap dentuman gamelan seolah membawa pendengarnya terhanyut ke alam lain. Dalam keriuhan pertunjukan reok, Suradi menemukan sesuatu yang tidak hanya membuatnya terpukau, tetapi juga seakan memanggil jiwanya untuk terlibat lebih dalam. Dalam kerumunan penonton dan sorak-sorai warga, Suradi diam-diam menyerap rahasia-rahasia di balik gerak tari dan topeng yang mengerikan itu. Ia mulai mengumpulkan cerita-cerita klinik, bisikan tentang kekuatan gaib yang diwariskan secara turun-temurun, dan mantra-mantra yang hanya diketahui oleh para dukun desa. Keinginannya untuk mengetahui yang tak kasat mata membawanya ke jalan yang gelap. Ia tak lagi hanya menjadi penonton, melainkan juga pencari ilmu klinik. Ketika memasuki masa remajanya, Suradi bertemu dengan seseorang yang mengklaim bisa membuka gerbang dunia gaib. Dalam pertemuan rahasia di pinggir hutan, seorang pria misterius dengan tatapan menusuk dan suara serak menyampaikan sebuah tawaran. Masukkan jimat ini ke dalam tubuhmu dan kau akan menjadi lebih dari manusia biasa. Jimat yang ia tawarkan tampak sederhana, sebuah benda kecil yang terselip dalam kain hitam, namun kekuatannya konon mampu mengubah takdir seseorang. Dengan nafsu dan keingintahuan yang membara, Suradi menerima tawaran itu tanpa ragu. Sejak hari itu, setiap malam Suradi diam-diam mengoleskan jimat itu ke bagian tubuhnya. Rasa dingin menyelimuti kulitnya seolah mengabarkan kekuatan asing yang mulai meresap ke dalam darahnya. Perlahan, ia merasakan perubahan. Tubuhnya semakin kuat, mampu menahan pukulan, dan bahkan tatapan tajam senjata sekalipun. Dalam atraksi reoknya, gerak-geriknya tiba-tiba lincah dan penuh energi yang tak terduga. Warga desa yang menyaksikan penampilannya pun mulai bertanya-tanya, apa rahasia di balik kekuatan Suradi? Suatu malam yang dingin,
ketika rembulan menggantung rendah di langit dan bayang-bayang pepohonan menari di atas tanah, Suradi berjalan menyusuri tepi sungai yang tidak jauh dari desa. Angin membawa aroma basah dan misterius, seolah mengundang sesuatu yang tidak biasa. Di sana, di tepi sungai yang berkelok-kelok, ia bertemu dengan seorang wanita yang mempesona. Wanita itu memiliki rambut seputih kapas, kulit seputih salju, dan mengenakan gaun panjang berwarna putih yang melambai lembut di tengah angin malam. Tatapannya lembut namun menyimpan kesedihan yang mendalam, seakan ia adalah makhluk dari dunia lain. Dalam tatapan itu, Suradi merasakan getaran yang menggetarkan jiwanya. Tanpa bisa dijelaskan, ia merasa terpanggil, seolah ada benang halus yang menghubungkannya dengan wanita misterius itu. Malam itu, di bawah sinar rembulan, mereka berbincang dalam bahasa yang tidak sepenuhnya dipahami oleh telinga manusia. Wanita itu menyampaikan pesan-pesan tentang alam gaib, tentang rahasia alam yang tersembunyi di balik tabir dunia nyata. Tak lama kemudian, pertemuan itu berubah menjadi sebuah hubungan yang intim, layaknya ikatan suami istri. Namun, ada satu rahasia besar yang tersimpan. Wanita itu bukanlah manusia biasa. Ia adalah siluman ular, makhluk halus yang mendiami aliran sungai sejak zaman dahulu kala. Hubungan mereka pun berkembang dengan keanehan dan pesona mistis. Setiap kali Suradi menampilkan atraksi reoknya, aura kekuatan yang ia pancarkan semakin nyata. Orang-orang desa mulai mengakui kehebatan dan kekuatan supranaturalnya, sehingga ia tidak hanya dihormati sebagai seniman reok, tetapi juga ditakuti sebagai sosok yang memiliki rahasia klinik yang mendalam. Bisik-bisik pun mulai beredar. Itu Suradi, dia telah bersatu dengan makhluk dari alam lain. Berkat jimat yang telah tertanam di dalam tubuhnya dan hubungan mistis dengan sang siluman ular, Suradi menjadi sosok yang hampir tidak pernah tersentuh oleh penyakit. Ia tampil dengan kekuatan luar biasa, kebal terhadap segala serangan tajam, dan selalu berhasil menghindari kecelakaan fatal. Namun, kekuatan yang tampak gemilang itu menyembunyikan benih kutukan yang tak terelakkan. Masa-masa keemasan Suradi di panggung reok berlangsung selama puluhan tahun. Penampilannya yang memukau selalu diiringi dengan gemuruh tepuk tangan dan decak kagum dari penonton. Di balik setiap gerak tari, tersimpan kekuatan mistis yang membuat lawan-lawannya gentar. Bahkan para penonton yang skeptis sekalipun mulai percaya bahwa ada kekuatan gaib yang mengalir dalam setiap gerakan Suradi. Namun, seperti semua kekuatan yang berasal dari dunia lain, ada harga yang harus dibayar. Pada usia 55 tahun, ketika tubuh Suradi seolah telah mencapai puncak kejayaannya, suatu hari ia tiba-tiba jatuh pingsan di halaman rumahnya. Tubuhnya yang selama ini selalu kuat mendadak lumpuh. Selama berhari-hari, ia terbaring tanpa daya, diselimuti penderitaan dan kesakitan yang tidak dapat dijelaskan. Masyarakat desa yang selama ini memandangnya dengan kekaguman, kini mulai merasakan kegelisahan dan ketakutan akan kutukan yang menimpa sosok yang pernah dianggap abadi. Di tengah keputusasaan dan kengerian yang melanda, datanglah seorang musafir dari Banten yang kebetulan melewati desa itu. Sosok pria tua berjubah lusuh itu sedang sholat di mushola lalu istirahat. Wajahnya keriput, matanya tajam penuh pengalaman, dan di pundaknya terselip beban pengetahuan tentang dunia gaib yang tak terhingga. Keberadaan musafir itu seolah merupakan jawaban atas doa-doa pilu yang selama ini terucap oleh ibunya Suradi, yang selalu khawatir akan nasib anaknya yang tersesat di antara dunia nyata dan dunia mistis. Seorang warga meminta tolong untuk melihat keadaan Suradi. Musafir dari Banten itu mendekati Suradi dengan penuh ketenangan, seolah sudah mengetahui seluruh rahasia yang menyelimuti hidupnya. Dengan izin dari Suradi dan persetujuan sang ibu yang dalam keputusasaannya merasa bahwa satu-satunya harapan adalah bantuan dari orang asing itu, musafir itu
mulai melakukan ritual pemisahan. Ritual tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Ia membutuhkan pengorbanan, doa, dan mantra-mantra kuno yang menggetarkan jiwa. Dalam malam yang penuh angin dan rintik hujan, di bawah sinar rembulan yang samar, musafir itu memulai upacara penyucian. Ia mengeluarkan beberapa ramuan, menaburkan air suci, dan melantunkan doa-doa yang begitu dalam sehingga seakan-akan alam pun ikut meresapinya. Suara gamelan dari kejauhan menyatu dengan dentingan doa, menciptakan simfoni mistis yang menggetarkan hati. Di tengah upacara tersebut, tercium aroma khas dari dupa yang menyebar, membawa serta aura kesucian dan kekuatan spiritual. Ritual berlangsung lama, dan puncaknya tiba ketika musafir itu mengarahkan tangannya ke dada Suradi. Dengan gerakan yang hati-hati namun penuh keyakinan, ia menyentuh titik-titik tertentu di tubuh Suradi, seolah-olah melepaskan belenggu jimat gaib yang selama ini meresap. Ini adalah jalan untuk memisahkan dirimu dari bayang-bayang siluman, ucap musafir itu dengan suara serak namun penuh wibawa. Dalam keheningan malam, seakan-akan waktu berhenti sejenak. Kilatan cahaya dan bayangan samar terlihat menari di sekeliling Suradi, menandakan bahwa sesuatu yang dahulunya terperangkap kini mulai menguap. Beberapa hari kemudian, keajaiban mulai tampak. Tubuh Suradi yang sempat lumpuh perlahan kembali pulih, meski sisa-sisa penderitaan masih tersisa dalam setiap gerakannya. Kekuatan supranatural yang pernah menyertainya kini berkurang, seakan-akan kutukan telah diangkat. Namun, kepergian kekuatan itu membawa dampak yang tak terduga. Suradi, yang selama ini hidup di antara dua dunia, kini merasa hampa. Kehilangan kehadiran sang Silumanyang baginya pernah menjadi pendamping, dan belahan jiwa membuatnya terjebak dalam kekosongan emosional yang mendalam. Setelah kejadian itu, kehidupan Suradi berubah drastis. Fisiknya kembali kuat, namun jiwanya seolah tak lagi sama. Ia mulai mengasingkan diri dari masyarakat. Meskipun dulunya disanjung sebagai sosok yang memiliki kekuatan luar biasa, kini ia menjadi pribadi yang lebih suka menyendiri, tenggelam dalam bayang-bayang kenangan dan penyesalan. Teman-teman sesama seniman reog mulai menghindarinya karena mereka merasakan aura kesuraman yang mengelilingi Suradi. Hari demi hari, waktu berlalu tanpa kehangatan dan keceriaan. Setiap sudut rumah yang dulu dipenuhi tawa dan sorak-sorai kini berubah menjadi sunyi dan kelam. Ibunya, yang selama ini menjadi satu-satunya cahaya dalam kehidupan Suradi, perlahan-lahan pun terbenam dalam usia yang tak terhindarkan. Ketika sang ibu akhirnya berpulang ke alam baka, kesendirian Suradi semakin mendalam. Ia seolah terjebak di antara dua dunia. Dunia nyata yang penuh dengan kesepian dan dunia mistis yang kini hanya meninggalkan bayangannya. Tak ada lagi upaya untuk mencari hiburan atau kebersamaan dengan sesama manusia. Suradi lebih memilih untuk berdiam diri di sudut-sudut rumah yang gelap, merenungi perjalanan hidupnya yang penuh dengan kontradiksi. Di malam-malam sunyi, ia sering teringat akan sosok wanita putih yang pernah menjadi cintanya. Kenangan akan tatapan lembut, sentuhan dingin, dan bisikan-bisikan gaib itu terus menghantui, seolah menuntunnya kembali ke masa-masa ketika ia merasa hidup berarti. Namun, setiap kali ia mencoba mengingat kembali, hanya yang tersisa adalah kehampaan dan kerinduan yang tak terobati. Dalam kesendirian itu, pikiran Suradi mulai melayang ke hal-hal yang keliru. Ia menyadari bahwa keinginannya untuk menyatu dengan dunia gaib telah membawanya kepada jalan yang tak bisa kembali. Meskipun secara fisik ia masih berdiri, jiwa dan hatinya seolah telah terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu, terjebak antara cinta yang hilang dan kutukan yang tak terangkat. Kabar tentang Suradi pun mulai berubah menjadi legenda seram yang diceritakan dari generasi ke generasi di desa itu.
Banyak yang mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, sesosok bayangan pria berjalan menyusuri jalan desa. Matanya kosong menatap ke kejauhan seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Di sudut-sudut desa, orang-orang masih sering menyebut nama Suradi dengan nada takut dan hormat yang sama. Beberapa anak kecil bahkan berani bermain di sekitar halaman rumahnya, meski mereka selalu dihentikan oleh bisikan orang tua yang mengingatkan agar tidak mendekati rumah bayangan. Di malam-malam yang gelap, terdengar suara gamelan dan dentingan alat musik reog yang teredam, seakan mengingatkan bahwa kekuatan mistis Suradi masih pernah bersemayam di balik tirai malam. Sementara itu, Suradi sendiri terus terjebak dalam lingkaran kesendirian. Ia mulai mengunjungi tempat-tempat yang pernah ia lewati bersama sang siluman, berusaha mencari secercah harapan atau jawaban atas kekosongan dalam dirinya. Di tepi sungai yang pernah menjadi saksi pertemuan mereka, ia sering duduk termenung, memandangi air yang mengalir pelan. Angin malam yang berhembus membawa bisikan lembut yang seakan menyebut namanya. Namun ia tahu bahwa itu hanyalah bayang-bayang kenangan. Ada kalanya ia merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Suara lembut dan gerakan halus seolah mengisyaratkan bahwa sang siluman mungkin belum sepenuhnya pergi. Meski demikian, setiap kali ia berbalik, tak ada siapapun di sana. Keraguan dan rasa bersalah terus menghantuinya, mengingatkan bahwa keputusannya untuk menyelami dunia klinik telah membawanya pada jalan yang penuh duri dan penyesalan. Kehidupan Suradi bagaikan pertunjukan reog yang megah namun penuh kepedihan. Setiap langkahnya menyimpan cerita tentang kekuatan yang diperoleh dari jimat mistis, tentang cinta terlarang dengan sang siluman, dan tentang kutukan yang akhirnya menuntunnya pekada kesendirian abadi. Penampilannya yang dahulu mempesona kini digantikan oleh bayangan seorang pria yang kehilangan arah, terperangkap di antara dunia fana dan dunia gaib. Warga desa mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan Suradi. Mereka sering melihatnya berjalan sendiri di tengah malam, matanya kosong menatap jauh ke depan seolah menembus kabut yang menyelimuti desa. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara lirih yang memanggil namanya di tengah kesunyian malam. Suara yang tak lain adalah jeritan batin seorang pria yang telah kehilangan jiwanya. Cerita-cerita itu membuat nama Suradi semakin dihiasi dengan aura mistis dan kengerian, sehingga banyak orang yang enggan mendekati rumahnya. Dalam setiap pertunjukan reog, penampilan Suradi dulu pernah menjadi puncak kekaguman. Kini, bayangannya pun selalu terlintas sebagai pengingat akan betapa tipisnya batas antara kekuatan dan kutukan. Ia adalah saksi hidup bahwa setiap keinginan untuk menguasai kekuatan gaib haruslah datang dengan harga yang mahal. Harga untuk mengorbankan bagian dari kemanusiaan, harga untuk menghilangkan cinta sejati, dan harga untuk hidup dalam bayang-bayang kesepian. Kisah Suradi bukanlah cerita tentang pahlawan yang menang atau keajaiban yang abadi. Ini adalah kisah tentang perjalanan jiwa yang terluka, tentang harga yang harus dibayar untuk menyelami rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi, dan tentang betapa rapuhnya batas antara kehidupan manusia dan dunia yang tak kasat mata. Setiap generasi yang mendengar cerita ini diingatkan untuk berhati-hati ketika tergoda oleh kekuatan yang tampak menjanjikan keabadian, karena di balik setiap keajaiban selalu tersimpan kegelapan yang mengancam untuk menelan segala harapan. Maka, bagi siapapun yang mendengar cerita ini, ingatlah pesan yang tertulis di antara bait-bait kehidupan Suradi. Janganlah tergoda oleh cahaya yang bersinar terlalu terang, karena di balik cahaya itu, tersimpan bayangan yang selalu menunggu untuk menjegal langkahmu. Terima kasih telah menyimak cerita ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.